Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada tahun 2025, dunia sains dipenuhi dengan sebuah penemuan yang mengguncang. Suatu hal yang selama ini dianggap mustahil menjadi kenyataan. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh seorang fisikawan muda bernama Dr. Alika Suri berhasil membuktikan bahwa waktu, entitas yang selama ini dianggap konstan dan tak tergoyahkan, bisa dimanipulasi. Penemuan ini bukan hanya mengubah cara pandang manusia terhadap alam semesta, tetapi juga membawa dampak besar pada kehidupan, etika, dan arah peradaban manusia. Semua berawal di sebuah laboratorium penelitian yang terletak di pinggiran kota Zurich, Swiss, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat inovasi teknologi dan eksperimen ilmiah terdepan. Disinilah Dr. Alika Suri, seorang fisikawan yang terkenal dengan pemikirannya yang radikal, menghabiskan hampir seluruh waktunya. Sebelumnya, Dr. Suri telah menghabiskan bertahun-tahun mengkaji teori relativitas Einstein, hukum fisika kuantum, dan berbagai eksperimen tentang lubang hitam serta ruang waktu. Pada suatu pagi yang penuh kabut, saat sinar matahari mulai menembus tirai jendela laboratorium, Dr. Suri duduk di meja kerjanya, terfokus pada layar komputer yang penuh dengan deretan angka dan persamaan rumit. Dia tengah mencoba untuk memecahkan teka-teki yang telah mengusik pikirannya selama bertahun-tahun. Apakah benar waktu itu tidak bisa dimanipulasi? Pikirnya. Atau mungkin ada aspek dari ruang waktu yang selama ini luput dari perhatian kita. Latar belakang penemuan ini bermula dari upaya Dr. Suri untuk membuktikan bahwa jika teori relativitas Einstein tentang ruang waktu benar adanya, maka ada kemungkinan bahwa waktu bisa dipengaruhi oleh gravitasi, kecepatan, dan bahkan interaksi partikel-partikel subatom. Namun, meskipun konsep ini telah lama menjadi dasar dalam dunia fisika teoritis, tidak ada yang mampu membuktikan atau mengujinya dalam eksperimen nyata. Suatu hari, setelah bertahun-tahun mengembangkan teori dan mempelajari berbagai eksperimen sebelumnya, Dr. Suri dan timnya akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka berhasil mengembangkan sebuah mesin yang bisa memanipulasi ruang waktu pada tingkat mikro, memungkinkan mereka untuk mempercepat atau memperlambat waktu dalam skala kecil. Mesin yang mereka ciptakan tidak seperti mesin biasa. Ia bukanlah sebuah perangkat yang mengubah waktu secara langsung, melainkan sebuah alat yang mempengaruhi percepatan atau pelambatan interaksi partikel-partikel di dalam ruang waktu. Mesin itu dinamakan Chronos 1. Ia bekerja dengan cara menggunakan medan gravitasi yang sangat kuat untuk memperlambat atau mempercepat proses waktu di sekitarnya. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan pada skala yang sangat kecil, pada partikel subatom, dan waktu yang dimanipulasi tidak lebih dari sepersekian detik. Tetapi meskipun begitu, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa manipulasi waktu bukanlah sekadar hayalan. Penemuan ini menciptakan geger di kalangan ilmuwan, akademisi, dan bahkan dunia politik. Banyak orang yang meragukan kebenaran eksperimen ini, karena mereka menganggap bahwa memanipulasi waktu adalah sesuatu yang tak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Namun, pada bulan Oktober 2025, tim Dr. Suri melakukan percobaan yang lebih besar. Mereka mengundang para ilmuwan dari seluruh dunia untuk menyaksikan langsung eksperimen tersebut. Dalam percobaan ini, mereka berhasil menunjukkan bagaimana mereka bisa mempercepat proses waktu di sekitar satu partikel elementer, sebuah proton. Proton tersebut terjebak dalam medan gravitasi buatan Chronos 1 yang sangat kuat. Dalam percobaan yang berlangsung hanya selama beberapa detik, mereka berhasil mempercepat waktu yang dilalui oleh proton tersebut. Hasil eksperimen ini disiarkan secara langsung di televisi dan media sosial, menciptakan kehebohan global. Para ilmuwan yang hadir di sana, meskipun skeptis pada awalnya, akhirnya harus mengakui kebenaran eksperimen tersebut.
Bahkan mereka yang paling ragu sekalipun tak bisa menyangkal hasil yang jelas terlihat di layar komputer dan perangkat pengukur waktu yang digunakan. Dalam hitungan detik, sebuah proton dapat bergerak lebih cepat dari waktu yang seharusnya, melintasi ruang dalam kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, penemuan ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Tim Dr. Suri, yang terdiri dari ahli fisika, teknisi, dan matematikawan, kini menyadari bahwa mereka berada di ambang penemuan yang bisa mengubah segalanya. Dalam diskusi yang intens, mereka mulai berpikir, jika waktu bisa dipengaruhi pada tingkat mikro, apakah mungkin kita bisa mengontrolnya pada skala makro? Dapatkah manusia, suatu hari nanti, memperlambat atau bahkan menghentikan waktu, atau mungkin melompati momen-momen tertentu dalam hidup? Menyelami sejarah waktu. Untuk benar-benar memahami dampak dari penemuan ini, kita harus kembali ke sejarah panjang pencarian manusia untuk memahami waktu. Sejak zaman kuno, manusia selalu tertarik untuk mempelajari konsep waktu. Dari kalender pertama yang ditemukan di Mesopotamia hingga jam matahari yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno, upaya untuk mengukur waktu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari evolusi peradaban. Namun, pemahaman kita tentang waktu benar-benar mulai berkembang setelah penemuan teori relativitas oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Einstein mengemukakan bahwa waktu bukanlah entitas yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh gravitasi dan kecepatan. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang alam semesta, membuka pintu bagi penjelajahan lebih lanjut tentang bagaimana ruang dan waktu saling berhubungan. Pada masa itu, banyak yang bertanya-tanya apakah mungkin kita bisa mengontrol waktu secara lebih langsung. Tetapi pada saat itu, banyak yang menganggapnya sebagai ide yang tidak lebih dari sekadar fantasi ilmiah. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi dan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam, pertanyaan tentang manipulasi waktu kembali muncul ke permukaan. Kini, dengan penemuan Dr. Alika Suri dan timnya, kita mulai melihat bahwa manipulasinya bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diuji dan dipelajari. Namun, meskipun eksperimen awal ini menunjukkan potensi yang luar biasa, tantangan sebenarnya baru dimulai. Jika kita bisa memanipulasi waktu, apakah kita benar-benar siap dengan konsekuensi yang akan timbul? Apa artinya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi ini tidak jatuh ke tangan yang salah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan yang akan mengungkapkan bukan hanya batasan-batasan fisika, tetapi juga dilema etika dan moral yang akan menjadi ujian terbesar bagi peradaban manusia. Sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, masa lalu, dan masa depan. Setelah eksperimen pertama yang mengejutkan dunia, tim Dr. Alika Suri semakin sibuk mempersiapkan percobaan lanjutan yang lebih besar dan lebih ambisius. Dengan Chronos 1, mereka telah menunjukkan bahwa manipulasi waktu bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah kemungkinan yang dapat diwujudkan dalam dunia nyata. Namun, semakin mereka menggali potensi teknologi ini, semakin mereka menyadari bahwa setiap penemuan besar pasti datang dengan tantangan dan konsekuensi yang tak terduga. Mengubah masa depan, peluang dan bahaya. Salah satu hal pertama yang dipikirkan oleh Dr. Suri dan timnya adalah dampak yang mungkin timbul jika teknologi manipulasi waktu ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebagian besar, ide tentang kemampuan untuk mengubah waktu terasa seperti mimpi yang terwujud. Manusia bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan, atau bahkan melompat ke masa depan untuk melihat apa yang akan terjadi. Apakah ini bisa menjadi peluang untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan memperbaiki kekeliruan yang telah terjadi? Namun, seiring dengan keajaiban yang dibawa oleh Chronos 1, muncul pula potensi bahaya yang lebih besar.
Dr. Suri sendiri menyadari bahwa memanipulasi waktu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sederhananya, jika seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah waktu, dampak dari perubahan tersebut bisa sangat luar biasa dan tidak terduga. Satu langkah yang tampaknya sederhana, seperti mengubah keputusan kecil di masa lalu, bisa memicu serangkaian peristiwa yang mengubah jalannya sejarah secara drastis. Apakah manusia siap dengan beban moral dari kemampuan untuk mengubah masa lalu? Jika seseorang kembali ke masa lalu dan menghentikan sebuah peristiwa besar yang menjadi pemicu bagi sebuah konflik besar, apakah itu akan mengarah pada dunia yang lebih baik? Atau justru akan menciptakan ketidakseimbangan yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menghantui pikiran Dr. Suri dan timnya. Selain itu, para ilmuwan mulai memikirkan dampak teknis dari manipulasi waktu dalam skala yang lebih besar. Jika teknologi ini tersedia untuk semua orang, siapa yang akan mengontrolnya? Apakah mungkin sebuah negara atau kelompok tertentu akan memanfaatkan kemampuan ini untuk kepentingan politik atau pribadi mereka? Atau bahkan lebih buruk, apakah teknologi ini akan jatuh ke tangan individu dengan niat jahat yang ingin mengubah peristiwa-peristiwa besar untuk meraih kekuasaan? Uji coba pertama dalam skala besar. Di tengah kebingungannya, Dr. Suri memutuskan untuk melanjutkan eksperimen besar-besaran berikutnya dengan timnya. Kali ini, mereka berencana untuk memperkenalkan teknologi Chronos 1 dalam skala yang lebih besar, mencoba untuk memperlambat atau mempercepat waktu pada objek yang lebih besar, seperti partikel yang lebih besar atau bahkan benda fisik kecil. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan apakah teknologi ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, misalnya dalam pengendalian mesin atau perangkat lainnya. Namun, eksperimen ini membawa hasil yang mengejutkan. Ketika mereka mencoba mempercepat sebuah benda yang cukup besar menggunakan medan gravitasi Chronos 1, tiba-tiba terjadi gangguan yang tidak terduga. Waktu yang dipercepat pada benda itu ternyata tidak berbanding lurus dengan realitas sekitar. Sebuah masalah besar muncul, pergeseran dalam aliran waktu ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam materi fisik benda tersebut yang mengarah pada kerusakan tak terduga. Benda itu mengalami efek distorsi, seolah-olah ia kehilangan kesatuan antara ruang dan waktu. Benda itu mulai terdistraksi, bergerak lebih cepat dalam dimensi ruang namun terperangkap dalam waktu yang terdistorsi. Efek ini menimbulkan ketegangan yang memengaruhi ruang sekitarnya, seolah-olah waktu itu sendiri tidak bisa mengakomodasi perubahan yang dipaksakan. Tim Dr. Suri segera menghentikan eksperimen tersebut, namun dampaknya sudah cukup untuk mengingatkan mereka tentang bahaya yang bisa ditimbulkan oleh manipulasi waktu. Perdebatan etika dan pengawasan global. Menyadari potensi besar dari penemuan mereka, serta bahaya yang bisa timbul, Dr. Suri mengajak para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia untuk berkumpul dalam sebuah konferensi internasional. Mereka mengundang para pemimpin dunia, ilmuwan etika, serta pemikir independen untuk berdiskusi mengenai bagaimana seharusnya teknologi manipulasi waktu ini dikelola. Diskusi dalam konferensi tersebut sangat intens. Beberapa ilmuwan merasa bahwa penemuan ini bisa membawa manfaat luar biasa bagi kemanusiaan, seperti mengatasi masalah perubahan iklim dengan mempercepat atau memperlambat perkembangan teknologi ramah lingkungan. Bahkan ada yang mengusulkan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk memperbaiki peristiwa-peristiwa kelam dalam sejarah manusia, seperti perang dan bencana besar. Namun, tak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran. Mereka mengingatkan bahwa mengubah waktu bisa merusak struktur alam semesta itu sendiri. Setiap perubahan kecil yang terjadi dalam waktu bisa menciptakan efek domino yang mengubah banyak hal yang lebih besar. Sebagai contoh, satu perubahan dalam masa lalu bisa menghilangkan seluruh generasi yang seharusnya ada, mengubah jalannya sejarah manusia dengan cara yang tak bisa diprediksi. Ada juga kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi. Beberapa negara,
seperti yang terungkap dalam perdebatan, mungkin ingin menggunakan teknologi ini untuk keuntungan politik, mencoba mengubah masa lalu untuk menghapus jejak-jejak kegagalan mereka, atau memperkuat posisi mereka dalam kekuasaan global. Mengingat sejarah kelam perang dan pemanfaatan teknologi yang salah, banyak yang khawatir jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah, maka konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Akhirnya, setelah berjam-jam perdebatan, para pemimpin dunia dan ilmuwan sepakat bahwa teknologi ini harus diawasi dengan sangat ketat dan dikelola melalui sebuah badan pengawas internasional yang independen. Setiap percobaan manipulasi waktu hanya boleh dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat. Selain itu, para ilmuwan juga sepakat bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang dari manipulasi waktu, baik dari sisi fisika maupun etika. Menyongsong masa depan yang tidak pasti. Dengan keputusan tersebut, Dr. Suri dan timnya melanjutkan penelitian mereka. Namun, mereka semakin menyadari bahwa penemuan mereka bukanlah solusi yang sederhana. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, apakah mereka telah menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Tetapi satu hal yang mereka pahami dengan jelas, masa depan manusia kini berada di persimpangan jalan. Apakah teknologi manipulasi waktu akan menjadi berkat bagi umat manusia, ataukah ia akan membawa kehancuran? Itulah pertanyaan besar yang kini menggantung di atas kepala setiap individu yang terlibat dalam penemuan ini. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa peradaban manusia kini harus menghadapi sebuah dilema yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka harus memilih dengan bijaksana bagaimana menggunakan penemuan ini, jika memang seharusnya digunakan sama sekali. Dr. Suri menatap bintang-bintang di luar jendela laboratoriumnya, merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Waktu, yang selama ini tampak begitu pasti dan tak tergoyahkan, kini menjadi sesuatu yang bisa dipertanyakan. Namun, seperti yang dia tahu dengan pasti, setiap penemuan besar datang dengan tanggung jawab besar. Masa depan, baik itu dalam waktu yang berjalan atau yang akan datang, kini menjadi milik mereka untuk ditentukan.